Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, dia tidak tahu bagaimana cara mengasihi, kita sangat maklum. Kalau orang tidak pernah datang ke gereja, dia tidak pernah mendengar tentang betapa pentingnya mengampuni, sehingga dia tidak bisa mengampuni orang lain, juga kita sangat maklum. Kalau orang yang tidak pernah belajar dari pribadi Yesus, yang suka berkorban, dan memang dia tidak mau berkorban, jauh daripada murah hati, kita pun maklum, saudaraku. Tapi bagaimana kalau orang yang rajin ke gereja, rajin beribadah, bahkan mungkin melayani Tuhan, namun perilaku dan gaya hidupnya tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan? Maka di sana yang ada adalah heran yang luar biasa, bahkan sampai kepada menjengkelkan, dan juga mungkin membuat kita menjadi lemah. Orang itu menjadi batu sandungan, karena kita kaget-kaget mengapa orang yang rajin beribadah tapi masih mencuri. Mengapa orang yang sudah melayani Tuhan tapi masih berzina. Mengapa orang yang sudah menyerahkan hidup untuk Tuhan dan berkata dia adalah pengikut Kristus tapi masih korupsi. Ini ada penyebabnya, saudaraku. Yakobus 1 ayat 21 mungkin menolong kita. Firman Tuhan berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak berlimpah itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Oh, ternyata ayat Yakobus 1 ayat 21 ini bisa menolong kita, saudaraku. Mengapa masih suka dengan yang kotor? Mengapa masih suka dengan yang jahat? Bahkan banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang percaya yang mengaku pengikut Kristus. Ternyata persoalannya adalah karena kita tidak mengizinkan firman Tuhan itu tertanam dalam diri kita. Kita tidak mengizinkan, tidak memiliki firman Tuhan yang betul-betul tumbuh di dalam diri kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau firman itu tidak tertanam, atau dalam bahasa aslinya disebut dengan ton, empiton, logon, maka dia tidak bisa bertumbuh. Kalau firman tidak tertanam, artinya apa? Ya, kita hanya sekedar mendengar dengan telinga saja. Tapi firman itu tidak pernah betul-betul mengakar, bertumbuh dalam diri kita. Firman itu adalah benih, benih kehidupan, bukan sekedar kata-kata. Firman yang tertanam itu akan tumbuh. Oleh sebab itu penting sekali tanah hati kita ini subur, gembur ketika mendengarkan firman Tuhan. Bahkan diingatkan, apabila engkau mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Di samping itu, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita perlu memiliki komitmen untuk menghidupinya. Kalau tidak, firman hanya menjadi pengetahuan, tapi kita tidak menghidupinya, maka kita tidak ada bedanya dengan orang Farisi ataupun orang-orang yang munafik. Saat firman ada, kita dengar dan bertumbuh, tertanam lewat perenungan hari lepas hari, maka itu yang mentransformasi pikiran kita dan hati kita. Itu sebabnya kepada Yosua Allah berfirman, tetapi kamu janganlah melupakan firman Tuhan itu. Renungkanlah itu siang dan malam, maka jalan hidupmu akan berhasil dan beruntung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejatinya apabila kita berkata aku pengikut Kristus, maka kita menghidupi firman-Nya, kita meneladani Dia.
Sehingga kita bukan lagi orang-orang yang hidup penuh ataupun berlimpah dengan segala yang kotor, yang jahat itu. Tapi kita menjadi orang-orang yang mencerminkan karakter Kristus. Dan itu terjadi ketika saudara mengizinkan firman itu tertanam dalam hati kita. Saudaraku, mari jangan hanya sekedar mendengar sambil lalu. Bahkan renungan ini dengarkan 2-3 kali sampai tertanam dalam hati saudara. Kalau tidak, dia hanya akan menjadi pengetahuan belaka yang tidak akan mentransformasi hati dan pikiran kita. Waktu firman itu tertanam, dia mencengkram hati dan pikiran kita, maka kita mulai menghidupi kebenaran demi kebenaran, layaknya seperti Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.